Salam sejahtera untuk kita semua. Ada pepatah, tak kenal maka tak sayang. Oleh karena itu, sebelum saya lanjut memaparkan materi yang akan saya bawakan, saya akan memperkenalkan diri saya. Nama saya Siti Nurul Nikmatul Ula, SE, MSI. Saya sebagai salah satu dosen pada program studi Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sorong. Pada kesempatan ini, saya akan memaparkan salah satu mata kuliah yang saya ambil, yaitu Sosiologi Keluarga. Sebagai dosen pada program studi Sosiologi, tentunya memiliki kewajiban untuk melaksanakan tridharma perguruan tinggi, yang mana salah satunya adalah bidang pengajaran. Selanjutnya, saya akan menjelaskan rencana pembelajaran semester atau RPS secara singkat. Pengajaran pada mata kuliah Sosiologi Keluarga merupakan mata kuliah wajib program studi Sosiologi dengan bobot 3 SKS dan kode mata kuliah 21 WP 13410. Adapun deskripsi singkat mata kuliah Sosiologi Keluarga yaitu mata kuliah ini mengkaji tentang keluarga yang merupakan lembaga sosial dan kelompok sosial terkecil dalam masyarakat. Untuk itu, mata kuliah ini yang pertama memberikan pemahaman tentang berbagai konsep dan teori sosiologi keluarga, baik yang mengkaji tentang perkembangan teori sosiologi keluarga, struktur sosial, bentuk keluarga, hubungan keluarga, serta berbagai masalah dalam keluarga, seperti dampak modernisasi terhadap keluarga, perubahan fungsi keluarga, terjadi penyimpangan dalam keluarga yang menyebabkan disorganisasi keluarga. Selain itu juga dipelajari perubahan yang terjadi dari luar institusi keluarga yang berdampak pada institusi keluarga dan sebaliknya. Kedua, mata kuliah ini juga memberikan pengalaman belajar kepada mahasiswa untuk melakukan small research di lapangan dalam bentuk wawancara terhadap beberapa keluarga dan melakukan review film terkait dalam kajian sosiologi keluarga, yang mana hal ini bertujuan untuk memberikan pengalaman dalam penelitian, observasi, dan latihan kerja atau teamwork. Mahasiswa juga diminta untuk menyusun laporan tertulis dan mempresentasikan dengan menggunakan media PowerPoint. Untuk muatan materi pembelajaran, yang pertama, konsep dasar sosiologi keluarga. Yang kedua, perspektif dalam sosiologi keluarga. Yang ketiga, struktur sosial dan keluarga. Yang keempat, pembentukan keluarga. Yang kelima, hubungan keluarga dan masyarakat. Yang keenam, modernisasi dan dampak terhadap keluarga. Ketujuh, anak dan remaja. Kedelapan, perubahan perspektif gender dalam keluarga. Kesembilan, fungsi keluarga dan proses perubahannya. Kesepuluh, pembubaran atau disorganisasi keluarga. 11, perubahan sosial dan perubahan dalam perceraian. 12, faktor penyimpangan dalam keluarga. Bentuk pembelajaran, metode pembelajaran, dan penugasan terhadap mahasiswa yang saya terapkan yaitu: pertama, bentuk pembelajaran adalah dengan kuliah tatap muka berupa penyampaian materi yang baik kepada mahasiswa agar mudah dipahami. Kedua, metode pembelajaran yaitu dengan cooperative learning, collaborative learning, problem based learning, small group discussion. Ketiga, yaitu penugasan mahasiswa, yaitu dengan belajar mandiri berupa
berupa materi selanjutnya dan tugas dalam bentuk laporan dari review film dan wawancara. Setelah mengikuti mata kuliah ini, diharapkan mahasiswa mempunyai pengalaman pembelajaran. Yang pertama, mahasiswa mampu memahami konsep dasar sosiologi keluarga. Yang kedua, mahasiswa mampu meningkatkan pemahaman tentang perspektif dalam sosiologi keluarga terkait teori-teori sosiologi keluarga. Yang ketiga, mampu menganalisis fenomena yang terjadi dalam keluarga melalui berbagai kajian teori. Yang keempat, mahasiswa mampu memecahkan permasalahan keluarga dan penyimpangan yang terjadi dalam keluarga dan masyarakat. Yang kelima, mahasiswa memiliki pengalaman dalam melakukan observasi dan latihan kerja tim. Untuk indikator penilaian saya, yaitu kehadiran 60% ditambah tugas 15%, ditambah ujian tengah semester 10%, ditambah ujian akhir semester 15% dibagi 4. Demikian pemaparan seputar mata kuliah sosiologi keluarga. Selanjutnya, saya akan menampilkan cuplikan video pengajaran pada mata kuliah sosiologi keluarga. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Ya, Bu. Sebelum materi akan saya berikan, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, hari ini yaitu materi yang akan saya berikan yaitu tentang proses perubahan fungsi keluarga. Sebagaimana kemarin itu pada saat pertemuan kedua, itu kan saya sudah membahas tentang fungsi keluarga. Jadi pada saat pertemuan ke-10 ini, saya akan membahas tentang proses perubahannya dari fungsi keluarga itu sendiri. Ada yang masih ingat nggak? Fungsi keluarga ada berapa? Bisa disebutkan? Iya? Ada 7, Ibu. Iya? 1. Fungsi keturunan atau fungsi biologis. Ya, 1. 2. Fungsi sosialisasi atau pendidikan. Ya. 3. Fungsi ekonomi. Oke. Ada lagi? Ada, Bu. Iya? Keempat, fungsi pelindung. Kelima, fungsi penunjang status. Oke. Ternyata kalian masih ingat ya pertemuan yang kedua sekarang besok belum? Baiklah. Seperti halnya yang kalian jelaskan tadi sama Ibu, fungsi keluarga yang pertama ada fungsi keturunan, ada fungsi sosialisasi atau pendidikan, ada fungsi ekonomi, fungsi pelindung, fungsi penentuan status, fungsi pemeliharaan, dan juga ada fungsi afeksi. Dari ketujuh fungsi ini ada yang namanya perubahan. Perubahan di dalam sebuah keluarga. Yang pertama, ada yang namanya fungsi keturunan atau fungsi biologis. Jadi untuk kalian tahu, fungsi biologis bagi keluarga, khususnya suami istri, adalah pemenuhan kebutuhan biologis atau hubungan suami istri. Jadi kebutuhan ini adalah kebutuhan lahiriah batiniah. Jadi bukan hanya melahirkan saja. Dalam sebuah keluarga itu ada yang namanya kebahagiaan. Kalau di teori sosiologi itu ada yang namanya teori fungsional. Ini bisa kalian lihat di sini teori fungsional, di mana keluarga adalah sebagai suatu sistem dan apabila salah satu sistem itu tidak berfungsi, maka akan terjadi disfungsional. Jadi kalau sudah terjadi disfungsional itu akan mengakibatkan ketidakharmonisan dalam sebuah keluarga. Bisa jadi kalau untuk suami istri bisa jadi terjadinya perceraian.
Jadi hal ini yang menunjukkan adanya perubahan dalam fungsi biologis seperti jadi di antara salah satu pihak baik suami ataupun istri terdapat ketidaksuburan hormon atau bisa dikatakan mandul atau tidak bisa memiliki anak yang mengakibatkan fungsi biologis suami istri akan mulai bermasalah. Itu yang pertama. Kalau kita flashback ke zaman dulu, seseorang suami istri terjadi suatu tidak bisa memiliki anak atau mandul, tidak subur hormonnya. Biasanya kalau zaman dulu masih rembukan, ya kan? Masih rembukan, masih dibicarakan bagaimana enaknya. Bisa nggak kita untuk mengadopsi anak atau dan lain sebagainya. Tapi berbeda kalau pada saat ini, apabila terjadi ketidaksuburan di antara salah satu pihak, baik itu suami ataupun istri, maka akan terjadi suatu permasalahan. Permasalahannya akan terjadi seperti cekcok. Terus yang kedua, akan ada ikut serta orang lain yang ikut nimbrung, kalau kita bisa dibilang ikut mencampuri urusan kita. Kok gimana sih, kok gak bisa hamil? Sudah ini, sudah itu, sudah. Itu akan terjadi suatu kemacetan dalam sebuah hubungan. Dan akhirnya kalau terjadi perselisihan yang terus menerus dan tidak menemukan titik temu atau kesepakatan bersama, maka akan terjadi yang namanya perceraian atau disorganisasi. Yang ketiga yaitu makin meluasnya pengetahuan dan penggunaan alat-alat kontrasepsi. Sekarang marak dengan penggunaan alat kontrasepsi. Bisa jadi untuk menghindari untuk mendapatkan keturunan, bisa jadi seperti itu. Sekarang kan marak free child. Selanjutnya yaitu fungsi sosialisasi atau pendidikan. Jadi fungsi ini menunjukkan peranan keluarga dalam membentuk kepribadian anak melalui interaksi sosial dalam keluarga. Jadi anak mempelajari pola tingkah laku, sikap, keyakinan, cita-cita, dan nilai-nilai dalam masyarakat dalam rangka perkembangan kepribadiannya. Jadi seorang anak itu pasti akan belajar dari orang tuanya. Belajar dari orang tuanya di mananya? Dari tingkah laku orang tuanya. Orang tuaku seperti apa? Di dalam masyarakat maupun di dalam keluarga, dia akan tahu mana yang baik, mana yang tidak. Tapi mereka mencontoh kepada kedua orang tuanya. Dia memperlakukan orang lain seperti apa? Dia juga akan mencontoh memperlakukan orang lain seperti apa. Kalau zaman dulu itu mereka masih berpikir, oh ya, saya harus memberikan contoh yang baik kepada anak. Apapun yang saya lakukan akan dicontoh sama anak saya. Kalau pada saat ini perubahannya yaitu sepenuhnya untuk pendidikan, fungsi sosialisasi atau pendidikan itu lebih diarahkan kepada sekolah, madrasah, terus kelas minggu pagi, atau kalau untuk di kakek neneknya atau pamannya, karena mereka sibuk dengan bekerja. Oke. Selanjutnya fungsi ekonomi. Jadi fungsi ekonomi di sini itu menunjukkan bahwa keluarga merupakan kesatuan ekonomis. Aktivitas dalam fungsi ekonomi berkaitan dengan pencarian nafkah, pembinaan usaha, perencanaan anggaran biaya, baik penerimaan maupun pengeluaran biaya keluarga. Jadi di sini orang mengartikan bahwa sumber kebahagiaan itu kalau ekonominya itu terjamin. Jadi otomatis biasanya seorang perempuan untuk membantu ekonomi keluarga biasanya mereka bekerja. Ya kan? Sekarang banyak wanita pekerja ya karena ada himpitan ekonomi. Jadi ada beberapa alasan seseorang itu untuk pergi berbelanja sampai pergi untuk bekerja. Ya karena pertama himpitan ekonomi. Terus kedua bisa jadi ingin membantu suami karena suami sudah bekerja, sedangkan kebutuhan itu semakin meningkat, otomatis biasanya seorang istri akan ikut bekerja. Niatnya baik untuk istri yang bekerja, niatnya baik,
jika semua anggota keluarga tidak menyadari adanya fungsi-fungsi keluarga yang tidak dapat dilakukan jika seseorang baik suami atau istri bekerja. Apa fungsi yang tidak ada? Bisa jadi fungsi biologis. Kedua, kasih sayang. Tidak bisa waktunya untuk bercengkrama, ngobrol, atau pokoknya bersama-sama berdua, bersama anak atau dan lainnya. Itu tidak bisa dilakukan karena kondisinya sudah capek, lelah. Dari ekonomi kita lanjutkan ke yaitu fungsi pelindung dan pemeliharaan. Jadi dalam hal ini keluarga berperan sebagai benteng terhadap seluruh anggota keluarga dari gangguan fisik maupun psikis. Jadi baik dari segi keamanan keluarga maupun kesehatan keluarga. Jadi di sini itu untuk fungsi pelindung dan pemeliharaan itu sudah berubah. Berubahnya gimana? Yang pertama, dari segi keamanan itu sudah tergantikan oleh Badan Keamanan Sosial. Contohnya ada polisi, ada aparat-aparat sipil, tentara, dan lain sebagainya. Terus yang kedua, dari segi kesehatan banyak digantikan oleh tempat-tempat badan kesehatan seperti rumah sakit, puskesmas, klinik, jaminan kesehatan sosial, dan lain sebagainya. Termasuk biasanya gini, badan sosial itu seperti anti jompo, panti asuhan. Kalau zaman dulu fungsi pelindung dan pemeliharaan itu seluruhnya keluarga. Apapun yang terjadi, keluarga yang akan pasang badan. Tapi pada saat ini semuanya diatasi oleh pertama aparat pemerintahan yaitu polisi. Kalau dulu kita kan tidak ada ayah, ya kan? Kalau satu keluarga ada ayah, ada paman, biasanya garda terdepan yaitu ya yang lebih dituakan di situ. Seorang laki-laki yang dituakan di situ untuk menjaga rumah kalau proses penjagaan. Tapi sekarang sudah tergantikan oleh polisi. Jadi dari segi kesehatan, kalau zaman dulu kita sakit, biasanya panas ini. Biasanya orang tua itu akan memberikan minyak kayu putih sama apa ya namanya, bawang merah dipotong-potong. Nah, itu biasanya taruh di kepala, ya kan, biar panasnya reda, atau dikasih obat herbal lainnya. Kalau sekarang tidak ada yang namanya begitu. Coba ke apotek atau ke rumah sakit langsung dia panas, demam, langsung belikan bye-bye fever, selesai. Mereka sembuh. Kalau zaman dulu masih bawang merah, masih minyak kayu putih, masih herbal-herbal yang lainnya yang dibalut ke seluruh tubuh. Ya kan? Pernah nggak merasakan dulu? Nah, kalau sekarang, kalau sakit kemana? Rumah sakit, puskesmas dekat, apalagi ada BPJS. Nah, kalau sudah ada BPJS, ya benar-benar ke rumah sakit atau ke puskesmas atau ke klinik yang menyediakan BPJS. Jadi untuk saat ini perubahannya yaitu orang-orang sudah tidak lagi menggunakan cara-cara yang seperti dulu untuk mengobati kesehatan. Terus ada badan sosial seperti panti jompo, panti asuhan. Biasanya kalau antara suami istri itu sibuk bekerja, dua-duanya sibuk bekerja. Nah, biasanya kalau dua-duanya sibuk bekerja, ada orang tua di dalam yang tidak bisa diurus. Biasanya mereka memasukkan ke panti jompo. Bukan berarti anak durhaka, tidak. Mereka berpikir bahwa gini, kalau saya berangkat pagi, suami istri pagi, anak pagi, pulang sama-sama sore, orang tua di rumah sendirian. Kalau tinggal orang tua salah satu saja, baik itu ayah atau ibu, biasanya mereka memilih kita kasih masuk ke panti jompo. Kenapa? Karena di sana banyak temannya, mereka bisa curhat, bisa tertawa, bisa senang-senang dengan temannya. Terus kalau ada orang yang bilang bahwa nanti kalau di panti jompo itu dikatakan anak durhaka, tidak bisa membahagiakan orang tua. Bukan berarti seperti itu. Sekarang kalau kalian kerja, dua-duanya kerja, orang tua kalau masih mau nggak apa-apa di situ, ya nggak masalah. Tapi orang tua kan butuh curhat, butuh ngobrol, ya kan, butuh ngobrol dengan kalian. Tapi apa deh ya, kalian datang capek, orang tua mau cerita, ini
loh, ada ini. Harus sudah jawab, saya lelah, saya mau istirahat. Kapan orang tua bisa curhat sama kalian, ngobrol sama kalian? Kan tidak bisa. Biasanya untuk di kota-kota biasanya dilakukan tadi jongkok, dimasukkan tadi jongkok. Tapi kalau kita di sini setidaknya biasanya jangan sampailah masuk ke tadi jongkok. Berarti kita harus belajar memanage waktu. Bagaimana caranya saat kita pulang kerja kita masih sempat untuk ngobrol dengan orang tua ataupun dengan anak. Seperti itu. Selanjutnya, fungsi penentuan status. Fungsi penentuan status di sini itu terbagi menjadi dua, yang diperoleh dari masyarakat dan yang didapat sejak lahir. Kalau diperoleh status dari masyarakat, itu biasanya contohnya kepala suku, kepala adat, sesepuh, atau dan lain sebagainya. Pak RT, nah kan itu dapat dari masyarakat. Pak RT, Bu RT, oh anaknya Pak RT, itu yang didapat dari masyarakat. Oh anaknya Pak Bupati, oh anaknya Pak Presiden, itu yang penentuan status yang didapat dari masyarakat. Terus yang kedua, penentuan status yang diperoleh sejak lahir. Berarti kalau sejak lahir jenis kelaminnya, ya kan? Terus ada ras, kasta, keturunan, usia, suku, dan lain sebagainya. Itu untuk fungsi penentuan status. Selanjutnya yaitu fungsi afeksi. Fungsi afeksi di sini adalah hubungan afeksi tumbuh sebagai akibat adanya hubungan cinta kasih yang menjadi dasar perkawinan serta kebutuhan dasar manusia dalam memperoleh kasih sayang. Jadi fungsi afeksi di sini tuh yaitu seperti fungsi kasih sayang, fungsi cinta kasih. Jadi kenapa fungsi afeksi saya maksudkan? Karena gini, awal-awal sebuah pernikahan atau awal-awal mempunyai anak, fungsi afeksi itu selalu nomor satu. Kasih sayang nomor satu, cinta kasih nomor satu. Pokoknya apapun itu, everywhere, anything, everyday, buat istri atau buat suami, buat anak, apapun itu. Tapi lambat laun itu lama-lama akan tergerus karena adanya pertama kesibukan masing-masing. Kalau kalian bekerja, sama-sama bekerja, nantinya biasanya fungsi afeksi ini lama-lama akan berkurang. Berkurangnya dari mana? Jarang untuk bertemu. Kalian jarang bertemu pasangan kalian karena kalian lebih banyak bertemu dengan teman-teman kalian yang ada di tempat kerja. Niatnya baik untuk memenuhi kebutuhan keluarga, tapi ada dampak negatifnya, yaitu apa? Fungsi afeksi kasih sayang kalau tidak dipupuk dengan baik dalam keluarga, maka fungsi kasih sayang itu akan mencari di luar. Sama-sama sibuk ketemu dengan teman, ketemu teman setiap hari, lama-lama fungsi kasih sayang muncul dengan sendirinya. Sama, anak kalau tidak mempunyai kasih sayang dari orang tua, mereka akan mencari kasih sayang di luar rumah. Mereka akan nakal, mereka akan bandel. Kasih sayang itu bukan hanya dalam bentuk perhatian, bukan hanya acara happy birthday, happy anniversary, tidak harus 1 tahun 1 kali. Tapi setidaknya nantinya fungsi afeksi di sini itu, fungsi cinta kasihnya itu setidaknya dipupuk sesekali, kasih hadiah untuk pasangan kalian, mau itulah pasangan laki-laki atau pasangan perempuan ataupun itu anak. Jadi kasih surprise. Walaupun untuk istriku sudah bekerja, lelah, di rumah juga bekerja. Sekali-sekali belikan buket bunga. Ma, terima kasih ya. Kan itu termasuk memupuk kasih sayang. Nah, habis itu yang perempuan, lihat bajunya suamiku kok begini. Belikan baju. Pak, ini baju baru buat Bapak ke kantor. Karena itu salah satu fungsi kasih sayang. Hal-hal kecil yang tidak pernah kalian pikirkan, lakukan. Karena dari hal-hal kecil itu akan diingat kebahagiaannya itu gimana. Walaupun kalian cuma kasih satu buah hadiah, cuma harga, jangan dilihat dari harganya. Kalau kalian dilihat dari harganya, kalian tidak akan menemukan
ataupun istrinya. Oh ya, suamiku sudah kasih kado, oh hadiah bunga, walaupun bunganya bunga dari taman depan rumah. Kan itu ada kasih sayang. Oh tak masakin suamiku masakan kesukaannya. Kan itu salah satu fungsi afeksi. Nah, yang mana perubahannya itu, perubahan yang terjadi itu karena mereka bekerja di luar rumah dan mereka itu jarang bertemu. Perubahannya di situ. Karena jarang bertemu, otomatis rasa kasih sayang itu akan tumbuh. Jadi sesekali berilah pasangan kalian atau anak kalian dalam sebuah keluarga, itu namanya kasih sayang. Oke, jadi dari proses perubahan fungsi keluarga di sini, yang diantaranya ada keturunan, sosialisasi, ekonomi, pelindung, penentuan status, dan pemeliharaan, serta apa sih? Apabila salah satunya itu mengalami kemacetan atau mengalami yang namanya disfungsi, maka yang lainnya akan ikut merembet. Contoh seperti tadi yang saya katakan, dari fungsi ekonomi saja. Fungsi ekonomi sama-sama ikut bekerja, ingin membantu, menafkahi keluarga, menambah penghasilan. Tapi apa yang dikorbankan? Fungsi afeksinya dikorbankan, fungsi pemeliharaannya dikorbankan, fungsi sosialisasi pendidikan dikorbankan. Akan ada salah satu yang dikorbankan. Jadi, kalau bukan hanya fungsi ekonomi, afeksi saja. Afeksi, kita tidak membahas tentang ekonomi. Karena pada saat ini kebutuhan itu semakin banyak, kita sudah tahu. Tapi dalam rangka kebutuhan yang lebih banyak itu, ada yang namanya fungsi afeksi yang setidaknya itu harus dilakukan. Fungsi kasih sayang. Jadi seorang anak butuh kasih sayang, pasangan juga butuh kasih sayang. Memberikan kasih sayang dalam bentuk perhatian atau dalam memberikan solusi kalau ada yang salah satu pasangan atau anak yang curhat atau dan lainnya, itu termasuk. Jadi fungsi afeksi itu juga berpengaruh kepada yang lainnya. Untuk fungsi pemeliharaan berpengaruh enggak? Menurut kalian berpengaruh tidak? Berpengaruh. Karena apa? Dari fungsi pemeliharaan atau fungsi pemeliharaan ini. Nah, fungsi pemeliharaan di sini itu untuk kesehatan. Cobalah kalau kalian sibuk bekerja, mencoba bagaimana caranya kalau ada anak sakit nggak langsung ke dokter, kalau ada permasalahan nggak langsung ke urusannya ke puskesmas, rumah sakit, pemerintah atau yang lain. Bisa dengan cara kekeluargaan. Untuk ada hal tertentu yang tidak tahu terjadi apa di dalam rumah, tidak harus langsung ke kantor polisi, tapi bisa dipercayakan secara kekeluargaan. Oke, untuk badan sosial atau seperti panti jompo, panti asuhan, juga anak cacat tumbuh dan mental, itu semua harus dilakukan dengan cara kekeluargaan. Baiklah, itu tadi saya sudah menerangkan tentang proses perubahan fungsi keluarga. Kira-kira ada yang ditanyakan? Kalau tidak ada, saya tutup materi kali ini tentang proses perubahan fungsi keluarga. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.